Kita jangan sampai memendam seluruh bagian dari tanah yang ada pada media asal tanaman anggur ini atau bibit anggur ini. Jika kita buat setara, nantinya akar akan melakukan penyesuaian lagi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo. Dan kebetulan sore ini kami sedang ingin melakukan penanaman salah satu varietas anggur. Di sini saya sudah punya anggur varietas ARA 15 yang kami peroleh dari seorang teman. Nah, dalam penanaman kali ini kami akan mempersiapkan model trellis untuk pohon anggur satu ini. Nah, sebelumnya kalau teman-teman lihat, di sini sudah kita siapkan. Ini namanya kabel sling yang kita tata sedemikian rupa, ada 5 tingkat nanti untuk menyangga pertumbuhan pohon anggur yang kita tanam nanti. Nah, kami di sini menggunakan planter bag ukuran 100 liter. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tentang media tanam yang berulang-ulang ditanyakan di kolom komentar. Saya ingin sebutkan bahwa untuk menanam anggur ini kita menggunakan media tanam yang terdiri dari campuran satu bagian arang sekam, satu bagian lagi kotoran hewan, dan satu bagian lagi tanah berpasir. Nah, jika teman-teman kebetulan tanahnya tidak berpasir, maka bisa menggunakan tambahan pasir satu bagian dengan proporsi yang sama rata. Sebelumnya, media tanam ini telah kami fermentasi terlebih dahulu mengingat ada kotoran di dalamnya. Jika tidak difermentasi ada satu risiko, di mana hewan-hewan yang menjadi hama akan hidup di dalam media tanam atau kemudian menjadi pengganggu pertumbuhan pohon anggur. Nah, untuk itu teman-teman patut diingat perlu dilakukan fermentasi. Fermentasi bisa dilakukan dengan dua, misalnya dengan bakteri seperti E4 yang bisa dibeli di toko-toko. Atau teman-teman bisa menggunakan jamur trichoderma untuk melakukan fermentasi pada media tanam yang akan digunakan. Sebelum melakukan penanaman anggur ke media tanam, sebaiknya teman-teman memastikan juga media tanam ini sudah memiliki pH yang baik. Nah, kalau dilihat di sini, media tanam ini memiliki pH lebih dari 6, artinya pH-nya menuju netral atau netral. Sebagai catatan lain, saat mengisi media tanam, teman-teman sebaiknya mengisi media tanam semaksimal mungkin. Cukup sisakan 5-10% di permukaan agar tidak terisi. Mengapa demikian? Karena ini media baru. Ketika kita melakukan penyiraman, maka nanti media akan turun sehingga memadat. Sebaiknya bibit anggur ini diletakkan pada bagian atas. Artinya kita menyiapkan ruang yang cukup agar nantinya akar bisa tumbuh berkembang. Jika kita hanya menggunakan sebagian saja dari planter bag ini sebagai media tanam, maka ruang perkembangan akar nanti akan menjadi sedikit. Sehingga ada baiknya teman-teman meletakkannya di bagian paling atas dan memberi ruang lebih banyak untuk pertumbuhan akar di kemudian hari. Yang kedua adalah, seperti pernah kita jelaskan juga sebelumnya di video yang lain, kita jangan sampai memendam seluruh bagian dari tanah yang ada pada media asal tanaman anggur ini atau bibit anggur ini. Jika kita buat setara, nantinya akar akan melakukan penyesuaian lagi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh. Sebagai ilustrasi, jika kita nanti menanam ini, maka tanah permukaan pada polybag ini harus lebih tinggi dari tanah permukaan yang ada di planter bag ini. Itu yang kami sebut dengan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan posisi tanah media tanam ini. Nah, ini adalah tanah yang sudah kita persiapkan dan sudah kita fermentasi sebelumnya, hingga kita pastikan tidak ada lagi hewan-hewan seperti uret misalnya yang kemudian menjadi ancaman bagi tanaman dan perakaran anggur. Nah, ketika menanam seperti ini kami biasanya memberikan satu cendawan. Di sini saya sudah siapkan isolatnya. Cendawan ini adalah cendawan Mycozaria. Uniknya, cendawan ini akan menginfeksi bagian perakaran anggur atau perakaran tanaman, tetapi tidak menimbulkan masalah pada tanaman yang menjadi inangnya. Cendawan ini nantinya akan hidup pada perakaran dan membantu inangnya atau pohon untuk mengikat nitrogen dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan terbantu. Mengingat jamur ini kita persiapkan untuk menginfeksi perakaran tanaman ini, maka akan kita letakkan di bagian yang nantinya tumbuh akar tanaman ini. Untuk memberikannya ke media tanam, isolat Mycozaria ini akan saya campurkan dengan air yang saya beri molase atau gula, tetes tebu ya. Sini akan saya campurkan terlebih dahulu, airnya sudah saya beri molase.
Kemudian ini kita berikan di media tanam di mana akar akan tumbuh atau akar akan menempel pertama kali. Misalnya di lubang setelah kita buat, maka di permukaan dasar lubang kita beri isolat ini. Setelah siap semuanya teman-teman, kita akan pindahkan bibit anggur ini ke dalam media tanam. Nah, dalam kebiasaan kami tidak akan merombak media yang sudah ada pada polybag bibit anggur, tetapi kami akan merobek bagian bawahnya dan meletakkan di media tanam yang baru sehingga tidak ada gangguan pada perakaran anggur. Baik, saya akan pindahkan. Dengan cara seperti ini, nanti ketika pohon anggur sudah berkembang, kita tinggal melepaskan polybag dengan menarik ke atas. Nah, jadi kali ini kita akan pindahkan ke media tanam dengan meninggalkan plastik bagian bawahnya yang kita sobek tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bagian bawah kita lepas ya. Nah, di sini tampak kalau media tanam yang baru itu berada di bawah permukaan media tanam yang lama. Media tanam polybag segini dan media tanam planter bag segini. Jadi nanti ketika pohon anggur sudah berkembang, kita dapat dengan mudah melepaskan polybag ini dengan cukup menariknya ke atas. Jadi tidak ada gangguan untuk pertumbuhan pohon anggur. Jika teman-teman merombak tanah dalam polybag ini saat memindahkan, maka besar kemungkinan pohon anggur akan mengalami stres sehingga pertumbuhan dapat terhambat. Nah, ketika sudah berada dalam planter bag atau media tanam yang baru ini, yang kita lakukan adalah, kalau saya tetap, yang pertama saya akan memberikan cairan mycorrhiza ke tanaman sekelilingnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang apa itu jamur mycorrhiza, di lain kesempatan saya akan membuatkan video khusus yang menjelaskan tentang manfaat jamur ini. Untuk menghindari stres pada tanaman ini juga bisa diberikan vitamin B1 yang nanti akan berguna untuk mencegah stres pada pohon. Setelah pemindahan selesai dilakukan, jangan lupa dengan menyiram media tanam ini sampai jenuh. Penyiraman air sampai jenuh juga berguna nantinya untuk memposisikan akar-akar yang tadi sempat terlepas dari media tanam pertama. Jadi sekali lagi perlu diingat, untuk membantu penyesuaian akar, siramlah sampai jenuh media tanam yang baru ketika tanaman sudah diletakkan. Mengingat pohon ini saya letakkan di tempat yang terbuka dan tidak ada teduhan, maka selama beberapa waktu, misal seminggu, saya perlu memberikan teduhan sementara untuk tanaman ini. Biasanya saya akan menggunakan bambu dan streamin untuk menutupi bagian atas pada tanaman ini, sehingga sinar matahari terutama pada siang hari yang terik tidak akan langsung mengenai daun atau pohon yang baru kita pindahkan. Seperti saya jelaskan di awal teman-teman, pohon ini kita siapkan untuk menjadi anggur dengan sistem tanam trellis. Nah, ini ada kabel sling yang sudah kita siapkan. Tanaman ini diletakkan di antara dua tiang dari para-para yang kemudian kami beri kabel sling. Oke. Artinya ketika teman-teman membangun para-para untuk tanaman anggur, sela antar tiangnya masih bisa digunakan untuk menanam anggur lain dengan sistem trellis. Di sini jarak antara kabel pertama dengan tanah adalah sekitar 90 cm. Dan kemudian kita beri beberapa kabel sling lainnya yang nanti akan digunakan untuk rambatan atau penahan batang anggur yang tumbuh. Mengingat tanaman ini masih kecil dan membutuhkan rambatan, nantinya kita perlu berikan ajir atau penahan. Bisa jadi kabel dari atas ke sini atau berupa bambu atau penahan lainnya. Nah, biasanya ketika menanam tanaman di planter bag, saya akan memberikan mulsa alami seperti ini. Fungsi dari pemberian mulsa alami ini satu adalah untuk memberikan unsur karbon organik atau C organik, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memelihara kelembapan pada media tanam anggur dalam planter bag ini. Terakhir tapi tidak kalah penting, teman-teman perlu menuliskan nama varietas tanaman ini di planter bag atau dengan memberikan name tag. Kenapa begitu? Nantinya pada saat pengembangan teman-teman tetap
tahu dan ingat nama varietas ini secara spesifik agar tidak tertukar dengan lainnya. Baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang bagaimana kami menanam pohon anggur yang kami persiapkan dalam planter bag untuk menjadi pohon dengan sistem teralis di antara tiang para-para. Dengan demikian teman-teman bisa memanfaatkan juga jika ada space serupa di pekarangan teman-teman. Kedepan kita akan coba lihat bagaimana perkembangan pohon satu ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam.